Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja ya, izin memperkenalkan diri. Saya Imas Jamila Fauzia dari kelas PAIB semester 4. Ingin mempresentasikan kepramukaan yang judulnya yaitu Pandega. Jadi yang disebut dengan Pandega ini adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 21 sampai 25 tahun, yang juga disebut dengan senior rover, yaitu merupakan masa awal dewasa, itu yang disebut dengan Pandega. Nah, kan kita sudah diketahui bahwa Pandega ini yaitu anggotanya dari usia 21 sampai 25 tahun. Di dalam Pandega ini ada yang dimaksud dengan pembinaan pramuka yang dilakukan mulai dari tingkat gugus depan dalam satuan yang disebut dengan Racana. Nah, kemudian saya akan sedikit menjelaskan mengenai karakteristik usia Pandega. Yang pertama yaitu usia remaja atau adolescence. Ialah suatu periode pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Itu yang dimaksud dengan masa remaja. Kemudian yang kedua yaitu masa awal dewasa, yaitu periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan berakhir pada usia 30 tahun. Itu yang dimaksud dengan masa awal dewasa. Jadi masa awal dewasa ini yaitu periode perkembangan dari awal dari belasan tahun hingga ke 20 tahun, sehingga yang berakhir pada usia 30 tahun. Nah, kemudian ada sifat kegiatan Pandega. Pembinaan pramuka Pandega dilaksanakan dengan berpegang teguh pada satu sistem dan metode yang mengandung beberapa unsur-unsur. Yang pertama ada kesinambungan dan keteraturan. Kemudian yang kedua ada kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan. Yang ketiga, memanfaatkan sumber setempat yang tersedia. Nah, tadi kan di poin A ya ada kesinambungan dan keteraturan. Kesinambungan pendidikan ini meliputi beberapa unsur juga. Yang pertama ada bina diri atau kepentingan pribadi. Dalam pramuka, Pandega merupakan tahap pengabdian untuk memperdalam didaksi dengan pemantapan kepemimpinan dalam praktek pembinaan dan secara berkesinambungan mendewasakan mental, spiritual, kemudian mengarahkan keterampilan, mengarahkan dan mengembangkan bakat menjadi profesi sehingga menemukan jalan ke arah mandiri dan mengembangkan kewirausahaan. Dan kemudian yang kedua ada bina kesatuan atau bina satuan yang disebut dengan kepentingan gerakan pramuka. Di sini juga ada beberapa poin. Ada 3 poin. Langsung saja ya ke poin yang ketiga. Tadi kan sudah ada bina diri, bina satuan, dan kemudian yang ketiga ada bina masyarakat. Dalam bina masyarakat ini, kegiatan Pandega adalah kegiatan yang selalu berkarakter, kemudian dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi diri dan masyarakat di lingkungannya. Kegiatan Pandega meliputi kegiatan dari Pandega, oleh Pandega, dan juga untuk Pandega. Pembinaan sebagai konsultan dapat menawarkan program-program baru yang lebih bermakna, menarik, dan juga bermanfaat. Nah, di sini juga ada organisasi rencana Pandega. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu Racana Pandega.
yaitu idealnya adalah 10-30 pramuka Pandega yang dibagi menjadi beberapa kelompok kecil sesuai dengan minat dan aktivitasnya. Nah, kalau 10-30 pramuka Pandega dibagi menjadi beberapa kelompok kecil sesuai dengan minat dan aktivitasnya. Nah, ini disebut dengan reka. Kemudian yang kedua ada Racana Pandega menggunakan nama dan lambang yang dipilih mereka sesuai aspirasi dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan Racana. Kemudian yang ketiga, untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan, Racana Pandega dapat membentuk sangga kerja. Nah, sangga kerja ini bersifat sementara sampai tugas atau pekerjaan selesai direncanakan atau dan kemudian dilaksanakan. Nah, kemudian di dalam organisasi Racana terdapat Dewan Racana Pandega yang disebut dengan Dewan Pandega. Jadi, Dewan dari Racana Pandega itu disebut dengan Dewan Pandega dan Dewan Kehormatan. Nah, di sini ada Dewan Pandega. Dewan Pandega terdiri dari yang pertama ketua Racana, kemudian yang kedua Kerani atau yang sering kita sebut dengan istilah sekretaris kalau di dalam dunia pendidikan mungkin. Kemudian yang ketiga ada bendahara yang mengatur keuangan biasanya. Dan kemudian yang keempat pemangku adat, yakni yang memimpin tata cara adat Racana yang pada hakikatnya adalah penjaga kode etik Racana. Kemudian yang kelima ada beberapa orang anggota. Ini kalau di dalam Dewan Pandega sama halnya seperti tugas di Penggalang, hampir mirip gitu ya. Kemudian ada Dewan Pandega ini bertugas yang pertama merancang program kegiatan. Kemudian yang kedua yaitu mengurus dan mengatur kegiatan. Selain merancang, Dewan Pandega ini harus mengurus dan mengatur kegiatan. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang keempat, merekrut anggota baru. Kemudian yang kelima, ada mencari atau mengidentifikasi sumber dana untuk disampaikan kepada Ketua Gudep. Ketua Gudep ini adalah Ketua Gugus Depan. Kemudian mengelola dana untuk menjalankan program kegiatan. Yang terakhir yaitu melaporkan pelaksanaan kegiatan pada pembina gugus depan. Nah, kalau Dewan Kehormatan Pandega kan tadi ada Dewan Pandega dan Dewan Kehormatan Pandega. Nah, di sini ada Dewan Kehormatan Pandega adalah dewan yang dibentuk untuk mendampingi Dewan Pandega atau wakil lah istilahnya. Dewan Kehormatan Pandega bertugas yang pertama menentukan pelantikan. Kemudian yang kedua memberikan penghargaan kepada pandega yang berprestasi. Kemudian yang ketiga memberikan tindakan hukuman atas pelanggaran terhadap kode kehormatan. Yang keempat rehabilitasi anggota Racana Pandega. Nah, kemudian selain itu, adapun kegiatan-kegiatan pramuka dalam Pandega ini yaitu kegiatan pramuka Pandega sama dengan kegiatan pramuka penegak dan sebagian besar dilaksanakan bersama-sama. Jadi kegiatan pramuka Pandega itu sama hanya dengan kegiatan pramuka penegak. Nah, di sini saya meringkas kegiatan pramuka Pandega. Yang pertama, latihan keterampilan kepramukaan. Yang kedua, musyawarah di Dewan Kerja maupun di Racana. Kemudian yang ketiga, asah nalar atau yang disebut dengan berpikir kritis. Kemudian geladian pimpinan satuan, geladi. Kemudian raimuna. Kemudian perkemahan wirakarya, yaitu perkemahan
antara penegak dan pandega. Kemudian perkemahan bakti, kemudian ada jambore on the air dan jambore on the internet, jota dan joti. Nah, kemudian ada aturan pakaian seragam harian pramuka pandega. Yang pertama, untuk pakaian seragam harian pandega putra, yang pertama yaitu tutup kepala, sama seperti tutup kepala pramuka penggalang putra yang dibuat dari kain berwarna coklat tua, dibentuk baret, dikenakan di atas kepala dengan topi mendatar tapi agak ke kanan sedikit. Kemudian tanda topi terletak di atas pelipis sebelah kiri, itu untuk tutup kepala pandega putra. Kemudian yang kedua, baju pramuka sama seperti baju pramuka penggalang, yaitu dibuat dari kain berwarna coklat muda, berbentuk kemeja pendek, kerah baju model kerah dasi, memakai lidah bahu, memakai buah baju atau kancing sebanyak 5 buah di bagian depan, memakai 2 saku di dada kiri dan dada kanan, ditambah 2 lipatan saku tengah, memakai tutup saku, dan kemudian bagian bawah baju dikenakan di dalam celana. Kemudian kalau celananya dibuat dari kain berwarna coklat tua, kemudian berbentuk celana panjang, memakai 2 saku samping kiri dan kanan serta 2 saku di bagian belakang dengan memakai tutup dan baju baku, buah baju. Kemudian memakai ikat pinggang yang dibuat dari kulit atau kain kanvas berwarna hitam selebar lebih kurang 3 cm. Pada bagian celana dibuat tempat ikat pinggang atau kolong sebanyak 5 buah. Kemudian pada bagian depan celana memakai baju atau resleting. Kemudian yang keempat yaitu mengenai setangan leher. Dibuat dari kain berwarna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki, kemudian sisi panjang 120 cm dengan sudut 90 derajat. Panjang sisi setengah leher dapat disesuaikan dengan tinggi badan pemakai. Dikarenakan dengan cincin atau ring setengah leher dikenakan di bawah kerah baju. Setengah leher dilipat sedemikian rupa sehingga warna putih tampak dengan jelas dan pemakaian setangan leher tampak rapi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai cara melipatnya. Yang pertama, dilipat 4 kali sejajar dengan sisi panjang dengan arah yang sama. Kemudian melipat sebagai lipatan terakhir, yaitu lipatan kelima yang karena ada 5 lipatan. Dilakukan dengan membagi 2 sama lebar lipatan itu ke arah memanjang. Kemudian yang kelima mengenai kaos kakinya. Kaos kakinya harus pendek, kemudian berbentuk sepatu rendah berwarna hitam. Nah, warna hitam ini tanda jabatan untuk pramuka pandega bila diperlukan. Tanda koordinator, tanda pemimpin satuan, tanda wakil pemimpin satuan. Itu mengenai kaos kaki. Kalau pada pakaian seragam harian pandega putri, yang pertama mengenai tutup kepala sama dengan tutup kepala pramuka penggalang putra, yaitu dibuat dari putri, yaitu dibuat dari anyaman bambu atau bahan kain berwarna coklat tua. Kemudian model seperti pada gambar nanti ditunjukkan ya. Kemudian yang kedua, baju pramuka pandega putri yang pertama dibuat dari kain berwarna coklat muda, ya sama seperti pandega putra ya. Model princess di bagian lehernya, lengannya sebagai sedang bagian belakang dengan kunpat, kemudian berlengan pendek. Kerah model setali memakai lidah bahu selebar 3 cm. 2 suku menempel mulai dari garis potongan princess ke jahitan samping dengan tinggi suku lebih kurang 12 sampai 14 cm. Kemudian di atas saku pada pinggang digunakan ikat pinggang hiasan selebar 2 cm
Ikat pinggang hiasan bagian belakang dipasang mulai dari kupnat belakang dan bagian depan dipasang mulai dari garis princess. Keduanya dipertemukan dengan gasper yang dipasang mati sehingga ujung ikat pinggang hiasan hanya keluar 3 cm dari gasper. Kemudian panjang blus sampai garis pinggul dikarenakan di luar rok. Kemudian yang ketiga mengenai rok pramuka Pandega Putri. Pertama dibuat dari kain berwarna coklat muda. Model tanpa lipatan, bagian bawah lebar model A. Kemudian panjang rok 5 cm di bawah lutut. Jadi nggak boleh di atas lutut ya. Memakai listring berwarna coklat tua yang dipasang di bagian belakang. Nah, kemudian mengenai pita leher dibuat dari kain berwarna merah dan putih sama halnya dengan putra. Kemudian lebar 3 sampai 5 cm, panjang 110 cm lalu disimpulkan. Kemudian panjang pita dari sumpul 10 sampai 15 cm karena itu panjang. Pita leher dapat disesuaikan dengan besar badan si pemakai. Kemudian dikarenakan melingkar di bawah kerah baju, diikat dengan simpul mati warna merah di sebelah kanan. Kemudian mengenai kaos kaki, wanita tidak harus atau putri tidak harus memakai kaos kaki seperti halnya putra. Kemudian yang keenam mengenai sepatu, dibuat dari kulit atau kain kanvas atau bahan lain. Modelnya harus tertutup, harus berwarna hitam, bertumit rendah. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai tas, yaitu dilengkapi dengan tas gantung dari bahan dan berwarna seperti rok atau sepatu. Ya warnanya seperti roknya coklat muda atau coklat tua, itu bebas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.